Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Maulana Nur Sobri, bersama saya sendiri tentunya, Maulana Nur Sobri. Dan juga saya ingin menyapa teman-teman juga yang mendengarkan konten ini di podcast ya, di My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita ya, konten yang ingin saya ulas di kesempatan kali ini yaitu merupakan saham pilihan. Di sesi saham pilihan ini itu berdasarkan request dari sahabat saya, tentunya si para trader juga di situ ya. Jadi di sesi kali ini kita akan mengulas mengenai saham SCMA dengan periode waktu 7 sampai 13 September 2021 besok guys gitu. Well, analisis ini merupakan disclaimer on tentunya, yang artinya setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, dalam hal ini saham tentunya, itu merupakan tanggung jawab si pengambilan keputusan, yang artinya baik itu si trader ataupun investor sendiri gitu. Jadi ini hanya sekedar memberikan wacana saja ya, sekedar opinion lah gitu, bukan merupakan sebuah instruksi ataupun perintah untuk membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi, dalam hal ini tentunya saham SCMA guys. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, jangan lupa untuk subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar senantiasa teman-teman nanti mendapatkan update konten dari channel YouTube ini. Dan pastinya juga yang ingin saya sampaikan, konten ini tidak merepresentasikan dari pihak manapun, ini murni dari analisis yang saya pribadi tentunya, yang ingin saya bagikan bersama teman-teman. Oke, langsung saja di kesempatan kali ini kita menganalisis saham SCMA ya. Oke, seperti biasa kita akan mereview. Kita menggunakan beberapa platform media ya, baik itu RTI Business, RSP Tradesmart, baik versi smartphone ataupun versi desktopnya, dan juga tentunya webinvesting.com. Nah, kita akan mulai dari RTI Business. Seperti biasa, kita akan mereview sebentar pergerakan saham SCMA di hari ini ya. Jadi sini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya di sini. Saham SCMA ini hari ini tanggal 6 September 2021 hari Senin, di pekan kedua bulan September ini ditutup di level harga 2050 atau plus 100 poin, atau secara persentase saham ini plus 5,13% guys. Wow, lumayan, bukan main lagi tapi luar biasa ya kan. Jadi ini ditutup menguat 100 poin dibandingkan dengan penutupan hari kemarin ya, yaitu ditutup di level 1950 di hari kemarin. Dan memang pembukaannya tadi saham ini dibuka di harga 1950 ya kan, dan dengan range harian itu di 1950 sampai 2070. Jadi harga tertingginya saham ini berada di level 2070 dan terendahnya di 1950. Jadi sejak sesi pembukaan atau perdagangan pasar sampai sesi penutupan hari ini, mereka konsisten berada di zona hijau ya guys ya. Dan sini teman-teman bisa lihat, perhatikan juga dengan rata-rata harga yang diperdagangkan yaitu di harga 2008,80. Ini hanya rata-rata saja sebenarnya. Oke, dengan volume yang diperdagangkan sekitar 7,88 M, sangat banyak. Dan pairnya atau price earning ratio dari saham SCMA ini itu berada di level 20,83 kali guys gitu, dengan kapitalisasi pasar senilai 30,30 triliun, sangat banyak. Dan kita akan sedikit memperhatikan price diary dari tanggal ini ya. Sini bisa kita di secara periodenya ya kan. Memang sejak awal bulan mereka berada di zona merah 2 hari, bahkan di hari Jumat kemarin mereka ditutup di zona hijau, bahkan hari ini juga ditutup di zona hijau gitu. Dan secara kumulatif untuk 7 hariannya, 7 hari bursa ini maksudnya ya, ini ya kurang lebih sekitar mereka plus ya, berada di zona hijau ya, di 505 poin plusnya, dengan komposisi persentase 27,08% guys gitu. Untuk 12 harian ya kan, secara kumulatif mereka ya masih minus lah, minus 535 atau minus 27,29%. Dan secara akumulatif 30 harian setidaknya mereka masih minus 30 poin ya, atau secara persentase itu minus 0,21%. Dan untuk
performance harganya di sini ya, secara harian bisa teman-teman saksikan tadi ya, mereka plus 5,13% untuk di hari ini tentunya, dan secara mingguan mereka plus 3,80%. Hanya secara bulanan memang mereka masih minus 1,91% ya kan. Dan secara bulanan ya, secara bulanan mereka minus 1,91%, secara mingguan mereka plus 3,80%. Dan secara year to date mereka masih minus sebenarnya, yaitu minus 10,48%. Tapi secara tahunannya dalam 1 tahun terakhir itu setidaknya mereka berada di zona hijau, yaitu plus 63,35%. Menarik sekali. Dan berikutnya secara chartnya di investor chart di sini bisa kita perhatikan di keseluruhan pasar ya, di baik itu reguler, nego dan tunai. Tentunya di all marketnya itu kita asing mencatatkan net buy senilai 2,33 bio. Wow, sangat menarik sekali. Meskipun komposisi di saham ini itu masih didominasi oleh domestik gitu, dengan komposisi 26,78 sampai 73,22% secara volume. Begitu juga secara pergerakannya 26,54% untuk asing dan 73,46% untuk domestik. Secara frekuensi asing hanya mendominasi senilai 21,19%, tapi secara untuk domestiknya mereka secara frekuensinya mereka mendominasi senilai 78,81% guys gitu. Jadi bisa teman-teman perhatikan, dan dominannya sih ini domestik ini cenderung net sell ya, mereka kisaran 39 sampai 40,37% lah, atau 40,41%. Itu secara turnovernya baik secara volume, turnover, frekuensi mereka cenderung domestiknya itu net sell, sedangkan asingnya justru cenderung net buy. Ya kisarannya mungkin kisaran kurang lebih ya, secara volume 17,15% ya kan, secara turnovernya mereka 16,95%. Dan secara frekuensi mereka 10,57% guys gitu. Jadi memang asing net buy, tapi domestiknya cenderung net sell. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih ini saham ini menjadi menarik? Mungkin memang secara teknik secara sepintas tadi ya bisa kita perhatikan kenaikannya tuh sekitar 5%-an atau 100 poin, itu tentu menarik sekali gitu. Dan sini kita coba untuk mencari newsnya. Sebenarnya sih untuk news itu sendiri sih terakhir itu bulan Agustus kemarin tidak ada news terbaru ya. Jadi ini murni mungkin sentimen pertama bisa karena adanya arus dana masuk tadi. Terus yang kedua memang saham SCMA memang secara teknikal mungkin nanti bisa kita cross check, nanti emang sangat menarik gitu. Dan berikutnya kita akan masuk ke platform RSB Trade Smart. Di sini saya pakai mode smartphone ya, yang smartphone-nya, sedangkan nanti untuk teknikalnya nanti kita akan menggunakan versi desktopnya gitu guys. Kita akan mengecek secara rasio fundamentalnya untuk saham SCMA, Surya Citra Media Tbk ya. Di sini kita akan melihat pairnya, PBVS-nya, ROE dan ROE-nya. Sedangkan untuk pairnya ini sekitar 20,83 kali. Oke, memang cukup tinggi, tapi kita akan nanti bandingkan dengan pair dari industrinya apakah ini lebih rendah atau lebih tinggi. Oke, PBVS-nya, price book value-nya juga ini sudah over value sebenarnya sih. Tapi kita akan perhatikan aja nanti secara teknikalnya. ROA-nya juga menarik, tidak terlalu jauh ya, antara ROA dan ROE ini tidak terlalu jauh selisihnya. Jadi bisa dikategorikan ini cukup menarik untuk kita perhatikan gitu ya kan. ROE-nya, return equity-nya mudah-mudahan ini nggak begitu jauh dari ROE industrinya. Kita akan coba cek. Oke, cek di sini. Pairnya tadi untuk saham ini CMA ini kan 20,83 ya. Oke. Wah, ternyata masih di bawah pair industrinya guys. Jadi memang kalau seperti ini sih berarti saham ini menarik sih, lincah gitu pergerakannya. Tinggal nanti kita lihat teknikalnya aja sebenarnya. Oke. Dan masih oke, meskipun sih kita sih asumsinya pair itu jangan lebih dari 12 atau 13 kali. Tapi kalau emang selama itu masih di bawah pair industrinya, ya bolehlah kita cermati gitu ya kan, atau misalnya teman-teman mau trading atau berinvestasi silakan, tapi ingat disclaimer on lah ya. Oke, kita lanjut. Kita akan coba lihat ROE-nya ini 23,56% guys. ROE industrinya ya. Sedangkan ROE emittennya untuk yang update ini itu 36,09. Nah, ini kan di atas si ROE industrinya ya, di sisi kanan tuh ROE industrinya tuh, ini ROE emiten, tapi ini nggak update ya di sini. Jadi 36,09-an ya. Berarti dia di atas ROE industrinya. Bisa dikategorikan dia termasuk emiten yang
market leader lah untuk sektornya ya, sektor industrinya. Tapi perlu diingat bahwasanya kalau terlalu tinggi juga, terlalu jauh juga nantinya ketika terjadi koreksi memang agak sensitif gitu, agak rentan gitu. Dan memang biasanya saham-saham seperti ini kalau begitu koreksi ada sentimennya nanti. Tapi as long as well di sini ya, maksudnya selama ini sejauh yang kita pandang saham ini masih menarik dari sisi pairnya, ROE-nya juga masih menarik ya, dia di atas itu tadi, meskipun nanti kalau ada sentimen ini akan sangat rentan sekali terjadi koreksi gitu. Oke, itu pairnya oke ya kan. PBV-nya memang tergolong tinggi ya, sekitar 7 kali ya, itu udah overvalue sih. Tapi untuk trading saya pikir oke gitu. Oke, kita lanjut ke RSP Trustmart versi desktop. Kita akan menganalisis secara teknikal di sini guys. Di sini saya menggunakan beberapa indikator ya, yaitu moving average, MA1 dengan parameter 5, MA2 dengan parameter 10, MA3 dengan parameter 20. Dengan indikator CCI dengan parameter 10, stokastik saya tidak berubah, settingan tetap dengan parameter 1413. Tapi misal teman-teman lebih serak atau ya seleranya di parameter tertentu silakan, tidak ada masalah, misalnya 513, 1013, 1033, 533 atau bahkan 1433 bebas. Oke, MACD saya nggak berubah parameter juga, saya tetap menggunakan ini. Sini kita akan mencoba mengkonfirmasi ya. Kita akan mengecek dulu MA1 ini kan yang warna merah nih guys. Ini kan dia akan memotong, harapannya sih ekspektasinya dia akan memotong garis warna merah si MA20 ke atas ini berarti sangat menarik sekali gitu ya kan. Dan posisi candle juga ini di antara tengah-tengah MA, tentunya ini akan menjadi menarik untuk kita cermati untuk 5 hari yang akan datang. Oke, kita akan coba mengkonfirmasi juga dari Fibonacci tentunya seperti biasa. Kita menggunakan Fibonacci, Oke, kita menggunakan Fibonacci guys. Oke, dari sini misal ambil dari situ saja. Oke, seperti ini. Oke, nah kita kan coba untuk tag ini ya, tag harganya ya tentunya. Sebentar, harap bersabar. Oke, jadi memang kalau dari berita tadi kita cek itu nggak ada ya. Memang ini pure, ini teknikal sepertinya. Bisa teman-teman perhatikan tuh CCI-nya tuh ya, sembari diperhatikan CCI-nya nih. Ini kan CCI-nya kan 0 sampai 100 ya di sini ya. Itu berarti itu dia strong bullish gitu atau bullish lah gitu. Nah, memang sangat rentan karena dia sudah berada di area overbought-nya, tapi selama kita mengonfirmasi dari MA-nya tadi kan ini masih ada peluang penguatan gitu. Nanti kita mengonfirmasi range-nya aja gitu. Range-nya ini ada di kisaran mana nih saham gitu ya kan. Nah, di saham ini tentunya akan menjadi sangat menarik karena range dari saham ini kita akan menentukan titik support dan resistennya di sini. Oke. Kita cek di sini. Oke. Jadi saham dari SMA ini saat ini dia memiliki titik strong support ini berada di area 1850, sedangkan titik supportnya itu berada di level 1948 dan level resistennya itu berada di level 2020 ya, dan berikutnya di strong resistennya itu berada di level 2097. Jadi sebenarnya saham SCMI ini ditutup di area resistennya, bahkan di atas area resistennya. Target harga dari saham SCMI ini kalau dari sisi teknikal ya, bisa kita perhatikan di sini, itu berarti kisaran menuju 2090-an sampai 2100 guys. Setidaknya untuk 5 hari yang akan datang, entah itu bisa besok, lusa, atau 3 hari lagi, atau 4-5 hari ke depan sampai tanggal 13 September tadi, bisa saja saham ini nanti berada di rentang harga atau target harganya di 2100 gitu. Ya, meskipun sebenarnya sih masih memiliki peluang ya saham ini untuk bergerak menguat lagi ke level 2180. Ya, di sini kan 2179,20 ya ini ya. Nah, tentunya kita mengharapkan ekspektasinya lah gitu saham ini akan menguat, meskipun perlu kita cermati CCI-nya ini ya. CCI-nya sudah berada di area sini, di area overbought, kita harus hati-hati ya kan. Tapi selama ini masih kuat sini, saya pikir sih dia bisa lah menyentuh level harga 2100 lah gitu. Dan ini juga Stokastik juga sudah mengkonfirmasi itu overbought, meskipun MACD masih menunjukkan cenderungan menguat meskipun dengan pola sideways ya. Jadi mungkin kalaupun nanti koreksi paling tidak ke level harga 1940 sampai 1850 lah gitu ya. Kita akan perhatikan lah 5 hari yang akan datang.
itu saja dari saya di sesi kali ini, di sesi sampilian yang dipilih oleh sahabat saya tentunya. Harapannya mudah-mudahan bisa memberikan second opinion. Tapi ingat, ini disclaimer on, semua keputusan kembali ke si pengambil keputusan dan konten ini tidak merepresentasikan pihak manapun ya. Jadi harapan saya tetap Anda berkonsultasi dengan para profesional tentunya, supaya bisa menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Oke, itu saja, dan jangan lupa juga yang saya sampaikan, tetap patuhi protokol kesehatan 3M-nya, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya agar Anda senantiasa mendapatkan update dari konten ini di channel YouTube Maulana Nurul Saburi ini. Dan juga yang tak lupa yang saya sampaikan, happy lucky, happy trading, happy investing. Kita ketemu lagi di update konten berikutnya. Jaga kesehatan dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.